Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Putra Yuda dengan NIM 05021382227086 dari kelas TP Palembang. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan modul perkuliahan HTTA pada pertemuan ke-11 dengan judul peranan dan fungsi air sebagai penyusun tubuh tumbuhan. Pendahuluan, air merupakan komponen utama dalam tubuh tumbuhan, berperan penting dari tingkat sel hingga keseluruhan sistem jaringan. Sekitar 60-85% jaringan tumbuhan terdiri dari air, bahkan pada buah dan sayuran bisa mencapai 95%. Struktur dan sifat air. Molekul air H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 oksigen dengan ikatan kovalen. Air bersifat polar, bagaimana oksigen bermuatan negatif dan hidrogen bermuatan positif, sehingga menimbulkan ikatan hidrogen yang menyebabkan air memiliki sifat kohesif, air yang saling menempel, dan adhesi, menempel pada dinding sel atau jaringan. Air juga memiliki tangan permukaan, panas jenis, dan panas penguapan yang tinggi sehingga stabil terhadap perubahan suhu. Fungsi utama air bagi tumbuhan. Untuk fungsi utama air bagi tumbuhan itu terdiri dari 7 bagian. Untuk yang pertama itu sebagai penyusun protoplasma yang menjaga struktur dan fungsi sel. Yang kedua itu sebagai pelarut hara dan ion mineral agar dapat diserap akar. Yang ketiga sebagai medium reaksi biokimia dan proses metabolisme. Yang keempat sebagai sumber elektron pada reaksi terang fotosintesis. Yang kelima menjaga kestabilan suhu tubuh tumbuhan karena kapasitas panas tinggi. Yang keenam menjaga tekanan turgor pada pertumbuhan sel. Dan yang terakhir yang ketujuh menggerakkan organ tumbuhan seperti gerak daun putri malu. Menggerakkan air dalam tumbuhan. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeable karena perbedaan tekan osmotik. Kapilaritas dan transpirasi juga berperan penting dalam menggerakkan air dari akar menuju daun melalui jaringan xilem. Potensi air PSIAW. Potensi air membentuk arah gerak air di dalam tumbuhan dengan rumus PSIAW sama dengan PSIAS ditambah PSIAP ditambah PSIAM dan ditambah PSIAG. Air selalu bergerak dari daerah dengan potensial air tinggi ke potensial air rendah. Komponen potensial air meliputi potensial osmotik PSIAY, tekanan turgo PSIAP, potensial matrik PSIAM, dan gravitasi PSIAG. Metode pengukuran potensial air. Untuk pressure chamber cepat dan umum digunakan di lapangan. Fisikometer merupakan tekanan uap air dengan akurasi tinggi di laboratorium. Metode perendaman dan imersi uap berdasarkan perubahan berat jaringan. Psikopis osmometer menghitung potensial osmotik dari penurunan titik beku larutan sel. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari ringkasan tersebut ialah air adalah elemen vital bagi semua proses fisiologis tumbuhan, melalui dari pembentukan struktur sel, penyerapan hama, pengganturan suhu, sehingga fotosintesis. Kesetimbangan air menentukan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan produktivitas tanaman. Tanpa air tidak ada kehidupan tumbuhan yang dapat berlangsung optimal. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.